Halo Tolovers! Kita yakin seyakin-yakinnya nih, 80-90% masyarakat Indonesia pernah makan sesuatu yang asalnya dari pabrik ini. Bukan cuma di dalam negeri, tapi penduduk di belasan negara-negara lain juga bisa menikmati produk-produk makanan dari perusahaan asli Indonesia ini. Widih, kalau okupansinya aja sampai segitu, udah setajir apa ya yang punya? Beliau ini yang notabene merupakan generasi kedua dari pendiri Indofood dan bos besar dari Salim Group adalah orang terkaya kelima di Indonesia saat ini. Gokil, bisnis mie instan aja bisa masuk jajaran orang paling tajir di bumi pertiwi. Nah, belakangan lagi banyak diberitain nih soal penerus dari Anthony yang kelak bakal memegang kendali atas mega bisnisnya. Maklum, pebisnis ulung keturunan Tionghoa tersebut tahun ini bakal memasuki usianya yang ke-74. Udah waktunya dong, sang putra mahkota diberi kepercayaan lebih buat menduduki jabatan-jabatan penting. Eits, siapa bilang? Axton Salim, putra pertama dari Anthony Salim ini udah duduk di kursi Direktur PT Indofood Sukses Makmur sejak tahun 2009 lalu. Jauh sebelum gosip murahan tentang kedekatannya dengan salah satu selebriti tanah air mencuat. Wah, ternyata sosok di balik kesuksesan Indofood nyaris 15 tahun belakangan ini dia toh. Mana masih muda pula. Tapi jangan salah, walaupun masih terhitung muda di dunia bisnis tanah air, tapi darah pengusaha yang diturunkan dari kakek dan ayahnya mengalir deras di sekujur tubuhnya. Pasca menghabiskan waktunya di Amerika Serikat dalam rangka mengenyam pendidikan di Colorado University, Axton kemudian kembali ke tanah air tercinta pada tahun 2004. Tujuannya apalagi kalau bukan memulai titian karirnya sebagai penerus tongkat estafet gurita bisnis keluarga. Tapi sebelum terjun di bisnis milik keluarganya sendiri, pria kelahiran 24 Januari 1979 ini terlebih dahulu memulai karir di sebuah perusahaan keuangan di Singapura bernama Credit Suisse 2 tahun sebelumnya. Pasca kembali ke tanah air, Axton juga nggak serta-merta diberi jabatan yang posisinya di pucuk pimpinan. Ya, walaupun judulnya putra mahkota, tapi di famili yang tajir melintir dan punya perusahaan keluarga yang mapan kayak gini, jelas Axton bakal terlebih dahulu dididik dari bawah, biar ngerti urusan operasional perusahaan. Jadi nanti nggak bakal asal perintah aja, dan juga nggak bakal dibegoin sama pegawainya. Toh udah tahu kan kondisi real di lapangan, wah top. Maka dari itu, ia kemudian diposisikan sebagai brand manager di PT Indofood Frito-Lay Makmur hingga tahun 2007. Di saat yang bersamaan, sang ayah juga mengkader putranya dari jarak dekat dengan cara menjadikan Axton sebagai asisten CEO, bahkan sebelum usianya nyentuh 30 tahun. Ini di rumah kayaknya ngomongin bisnis terus kali ya. Lebih lanjut, masih di rentang waktu yang sama, pria kelahiran Jakarta ini juga menjabat sebagai direktur non-eksekutif di Indofood Agri Resources, sebuah anak perusahaan penunjang di Indofood. Baru di tahun 2009 silam, rapat umum pemegang saham memberi kepercayaan pada Axton untuk kemudian duduk di posisi direktur, tepat di usianya yang ke-30. Oh, udah mateng nih ya ceritanya. Pengangkatan itu pula membawa banyak gebrakan-gebrakan baru di tubuh salah satu produsen mie instan terbesar di dunia ini. Dunia loh ya, bukan Indonesia lagi. Salah satunya adalah menjadikan brand-brand yang dikelola oleh Indofood menjadi lebih kekinian dan lebih dekat dengan kaula muda. Ceileh, mentang-mentang konsumen nomor 1 Indomie itu anak kosan. Dulu ya kita mungkin cuman mengenal varian-varian standar macem kari ayam, kaldu ayam, soto mie, aduh favorit gue nih, atau mie goreng. Meski varian-varian standar ini punya penggemar yang cukup militan, Indofood juga berinovasi dengan merilis varian-varian yang lebih kekinian. Sebut aja, ada varian ayam geprek, telur asin, bulgogi, atau varian-varian premium yang disebut sebagai premium collection, atau bahkan yang punya daging asli di dalam kemasannya, yang disebut sebagai Indomie Real Meat. Itu semua buah dari pikiran Axton loh sebagai pimpinan. Wah, keren ya Pak Axton ya. Belum lagi inovasi saat menciptakan pop mie panas alias pakai nasi. Bener-bener nih orangnya. Tahu betul apa kebiasaan para penikmat Indomie yang doyan double shot karbo. Ya, nggak semuanya berhasil sih. Tapi seenggaknya inovasi pria yang kerap tampil jenaka ini hasilnya beneran ampuh. Termasuk juga hasil berupa materi sebagai imbalan atas kerja kerasnya dalam memajukan perusahaan. Ya, namanya juga anak konglo, pasti kelihatan lah ya.
Contohnya nih pas mejeng di suatu public space dengan menggunakan kemeja Louis Vuitton X Supreme dengan harga 13 juta rupiah. Begitu pula soal jam tangan. Rolex itu harga mati. Jam tangan yang fungsinya juga sebagai benda investasi ini, banderolnya sampai 140 jutaan rupiah. Oh my god. Itu baru soal outfit. Gimana tentang kendaraan? Well, gak ada informasi pasti sih tentang kendaraan milik Axton pribadi. Doi cuman pernah berfoto di atas sebuah Batmobile di sebuah ajang pameran. Di suatu kesempatan juga ada Audi Q7 lansiran tahun 2013 yang lagi parkir di dekatnya. Ya, meskipun kayak gitu gak diketahui pasti juga mobil ini milik pribadinya atau bukan. Sama kayak mobil yang di branding Pop Me di sekujur tubuhnya ini yang berjenis Nissan Serena ini. Kira-kira mobilnya atau bukan ya?